wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang teknologi informasi. Perkenalkan, saya Jelna Erinda dengan NIM 230304355. Profil manajemen. Alasan saya memilih prodi manajemen yaitu ingin mendalami ilmu manajemen dan ingin mengembangkan usaha. Mengapa saya memilih di Universitas Muhammadiyah Riau? Karena saya melihat visi dan misi serta tujuan yang diberikan oleh prodi ini sangat perlu saya pelajari. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Selanjutnya, mengapa perlunya teknologi informasi? Karena lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Selanjutnya, sistem informasi, di mana sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Contoh penerapan sistem informasi adalah e-commerce atau perdagangan online. Selanjutnya, perangkat keras komputer atau hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contoh keyboard komputer, mouse, mikrofon, scanner. Selanjutnya, perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Selanjutnya, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe pengambilan keputusan yaitu terstruktur, setengah struktur, dan tidak terstruktur. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh, data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya.
Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi. Selanjutnya, pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar dan pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selanjutnya, pengorganisasian data dan informasi. Pengorganisasian data dan informasi adalah proses mengatur, mengelompokkan, dan menyusun data serta informasi secara sistematis agar mudah diakses, dianalisis, dan dimanfaatkan. Dengan pengorganisasian yang baik, data dan informasi dapat dikelola, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan organisasi atau individu. Baiklah, kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang saya jawab tadi, teknologi informasi sangat berpengaruh dalam semua bidang kehidupan manusia secara global, khususnya di bidang ekonomi, di mana kehidupan yang modern ini sangat membutuhkan teknologi informasi. Sebagai contoh, yaitu belanja online yang hanya menggunakan sosial media dengan informasi yang jelas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan semoga menambah ilmu wawasan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.